Ayat hari ini adalah Markus 4 ayat 13-20. Mari kita baca bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul, Murid, menempatkan firman pada tempatnya. Kemarin, pada waktu ini, kita telah membahas tentang sikap kita terhadap firman. Saya telah mengatakan bahwa Yesus tidak memberikan firman kepada sebagian orang dan berdiam diri tanpa berbicara kepada yang lain. Yesus telah menyampaikan firman Tuhan secara adil kepada banyak orang yang telah berkumpul. Saya katakan bahwa orang tidak mendengar bukan karena dia tidak berbicara, melainkan karena mereka tidak memiliki hati untuk mendengar, meskipun dia telah berbicara. Sikap kita dalam mendengarkan firman seperti ini menentukan iman kita. Penting untuk memiliki sikap yang lebih haus akan firman, sikap untuk menaati firman apapun, dan sikap untuk menerima firman apapun dengan hati yang terbuka. Sikap orang luar tidaklah demikian. Mereka adalah orang-orang yang melihat, tetapi tidak mengetahui, dan mendengar tetapi tidak mengerti. Kita juga sering kali setelah membaca firman Tuhan yang tertulis atau mendengar khotbah yang disampaikan, mencoba menilainya berdasarkan standar kita sendiri-sendiri dan memilihnya sesuai selera kita. Ini bukanlah sikap iman yang baik. Karena memiliki pemikiran tentang firman yang baik atau firman yang tidak nyaman didengar, itu sendiri sudah merupakan sikap di mana saya menempatkan diri di atas firman. Dengan kata lain, ini disebut kesombongan. Firman hanyalah firman Tuhan. Bukan saya yang menilai firman, melainkan firman yang harus menilai saya. Hanya dengan begitu, kita dapat menjalani kehidupan iman dengan benar dan menjalani kehidupan di dunia yang gelap ini dengan benar. Kesombongan rohani ditentukan oleh sikap kita terhadap firman Tuhan. Saya telah mengatakan bahwa sangat penting dalam iman untuk tahu bagaimana menempatkan diri di bawah firman dengan berkata, "Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar," dan memiliki sikap taat serta mau menerima. Di dalam nas hari ini, sikap terhadap firman ini terlihat konkret. Pada ayat 16, Yesus memberi kikiat bahwa menabur benar adalah menabur firman. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak berbuah bukan karena firman tidak ditaburkan kepada kita. Kita harus ingat bahwa firman telah ditaburkan kepada semua orang. Tetapi karena berbagai kondisi tanah, ada yang berbuah dan ada yang tidak. Nas ini menggolongkannya menjadi 4 jenis. Pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Kondisi tanah yang pertama adalah pinggir jalan. Dalam ayat 15, yang ditaburkan di pinggir jalan adalah firman yang ditaburkan di tempat di mana ketika orang mendengarnya, iblis segera datang dan mengambil firman yang ditaburkan itu. Kata yang paling penting di sini adalah segera. Pinggir jalan adalah tempat yang keras. Oleh karena itu, ia tidak memberikan waktu untuk menampung benih, tidak memberikan sedikit pun waktu atau ruang bagi benih untuk bertumbuh. Sikap kita dalam mendengarkan firman juga bisa menjadi sekeras ini. Kita harus selalu hidup dengan waspada, terutama mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa firman tidak masuk ke dalam kehidupan Anda dan hanya melayang di permukaan. Orang-orang seperti inilah yang memiliki hati seperti pinggir jalan. Tidak peduli seberapa baik firman yang didengar, bahkan jika Yesus sendiri yang menyampaikannya, firman itu tidak meresap ke dalam diri, melainkan hanya melayang di permukaan seperti air dan minyak. Anda mungkin berpikir, bagaimana orang bisa hidup mendengarkan kata-kata kuno seperti itu? Atau, dari pengalaman hidupku, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan firman. Itu sama sekali tidak menguntungkan dalam hidupku. Pemikiran seperti ini
adalah ciri orang dengan gaya iman tipe pinggir jalan. Situasi yang perlu diwaspadai secara khusus adalah ketika hati yang sebelumnya tidak seperti itu berubah menjadi keras seperti pinggir jalan. Anda harus lebih berhati-hati ketika hati menjadi keras seperti pinggir jalan. Ada banyak kasus di mana orang mencari Tuhan dan menjalani kehidupan iman dengan rajin ketika mereka dalam keadaan terdesak dan putus asa, datang ke ibadah subuh dengan baik dan menghadiri semua ibadah. Tetapi begitu mereka menjadi berkecukupan, setelah Tuhan menyelesaikan masalah mereka, hati mereka tanpa disadari menjadi keras. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang akan Tuhan lakukan? Dia bisa saja mengambil kembali kelimpahan yang telah Dia berikan. Bukankah wajar jika Dia melakukannya? Bagi kita, jauh lebih merupakan berkat untuk hidup dalam kekurangan di sisi Tuhan daripada hidup dalam kelimpahan di sisi yang berlawanan dengan Tuhan. Kita harus mengakui dan hidup dengan pengakuan ini. Jauh lebih besar berkat bagi kita untuk berada di sisi Tuhan dalam kekurangan daripada berada di sisi yang berlawanan dengan Tuhan dalam kelimpahan. Periksalah apakah ada bagian dari hati Anda yang mengeras, apakah ada bagian yang menjadi kaku, dan ingatlah masa lalu ketika tidak seperti itu. Sama seperti tanah dibajak untuk dilunakkan sebelum ditanami, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda membalik dan membajak tanah hati Anda, agar menjadi lembut sehingga dapat menampung firman Tuhan dengan lembut. Selanjutnya, kondisi tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, dan yang ketiga adalah semak duri. Namun, mereka tidak dapat bertumbuh hingga menghasilkan buah. Ini karena setelah tunas tumbuh dan mulai berakar, pertumbuhannya berhenti di tengah jalan. Dalam ayat 11, tanah berbatu tidak dapat berakar dalam, tetapi bertahan untuk sementara waktu. Namun, ketika penganiayaan atau penindasan datang karena firman, mereka segera jatuh. Mereka seperti benih yang ditaburkan di tanah berbatu. Di tanah berbatu, benih bisa bersembunyi di antara bebatuan, tetapi karena tidak ada kelembapan, tanah itu mudah panas dan mudah dingin. Ini bisa dilihat sebagai bentuk iman yang naik turun secara emosional. Agar firman yang ditaburkan dapat berbuah, kita harus mampu menahan penganiayaan atau penindasan dari luar. Artinya, kita harus bisa bersabar. Mereka menerima firman dengan sukacita, dan terkadang mereka berpartisipasi dengan semangat dalam pelayanan gereja untuk sementara waktu, tetapi mereka dipengaruhi oleh situasi. Mengapa pertemuan ini seperti ini? Mengapa situasi di sini seperti ini? Dan mengapa situasi yang saya alami seperti ini? Mereka hanya pergi dengan keluhan. Dalam situasi yang menggembirakan, mereka menerima firman dengan sukacita. Tetapi ketika situasi yang tidak menggembirakan datang, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan firman dan berbalik. Orang-orang yang tidak dapat memegang firman sampai akhir. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah tergantung pada situasi. Dalam ayat 14 hingga 19, semak duri mirip dengan tanah berbatu. Jika tanah berbatu adalah masalah eksternal, semak duri adalah konflik internal. Ini adalah kasus ketika kekhawatiran, kecemasan, atau keserakahan muncul di dalam diri kita. Di sini, saat benih tumbuh, apalagi yang tumbuh bersamanya. Duri juga tumbuh bersamanya. Rasanya iman saya tumbuh sedikit demi sedikit, tetapi di dalam hati saya, rasa sakit hati juga tumbuh bersama. Ketidakpuasan seperti duri, dan keserakahan seperti duri, semua ini tumbuh bersama. Dalam ayat 19, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan lain menjadi duri yang menghalangi benih yang telah berakar dan tumbuh untuk menghasilkan buah. Kekhawatiran, tipu daya, dan keserakahan tumbuh di dalam hati dan mencegahnya mencapai titik di mana ia dapat menghasilkan buah. Ketika kita mendengarkan firman, kita perlu memeriksa dengan saksama apa yang tumbuh bersama di dalam diri kita. Apakah ada perasaan sakit hati yang tumbuh bersama? Apakah ada ketidakpuasan yang menumpuk dan tumbuh bersama? Atau apakah keserakahan, seperti keinginan untuk diakui atau keinginan untuk menonjol dibandingkan dengan orang lain, tumbuh bersama? Kita harus selalu dapat memeriksa hati kita. Apa yang dianggap sebagai nilai tertinggi oleh seorang murid Yesus? Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan menempatkan firman sebagai nilai tertinggi. Jika kita melihat dunia alih-alih melihat Tuhan, kita akan digoyahkan oleh godaan dan kekhawatiran. Dan jika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, hati kita bisa direbut oleh hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat. Firman Tuhan harus menjadi standar mutlak di dalam diri kita. Tidak ada standar yang lebih penting dari ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda mengingat fakta bahwa jika firman hanya menjadi standar yang relatif,
Duri dapat tumbuh di hati kita dan mencegah kita menghasilkan buah. Terakhir adalah tanah yang baik. Ketika benih ditaburkan di tanah yang baik, orang tersebut adalah orang yang mendengar dan menerima firman, lalu menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Orang seperti ini adalah orang yang menempatkan firman di mana? Orang yang menempatkan firman pada tempatnya, demikian kita dapat melihatnya. Orang yang menempatkan firman pada tempatnya, sehingga firman menguasai hidupnya. Dan ia berdiri di bawahnya adalah orang yang menjalani kehidupan seperti ini. Seperti dalam penglihatan Yehezkiel, ketika air mengalir dari pintu bait suci dan membasahi mata kaki, lutut, pinggang, dan menenggelamkan kepala saya, apa yang terjadi pada orang itu? Sebelumnya, saya bisa menyeberangi air itu sesuka hati dan menggerakkan tubuh saya sesuka hati di sana. Tetapi ketika air itu menenggelamkan saya, air itu menguasai saya, air itu mengendalikan saya, dan saya hidup mengikuti kemana air itu membawa saya. Sama halnya, penting untuk menjalani kehidupan di mana firman menenggelamkan saya, firman menguasai saya, dan saya mengikuti kemanapun firman mengalir. Yang penting di sini adalah penantian. Tanah yang menampung benih sampai berbuah mungkin akan menghadapi situasi seperti di pinggir jalan, tanah berbatu, dan semak duri. Buah adalah hasil dari penantian. Ini adalah tentang mengatasi situasi-situasi tersebut dan menunggu. Tanah yang baik harus mengatasi tekanan eksternal dan konflik internal ini selama masa penantian. Karena waktu hingga menghasilkan buah adalah waktu di mana kita ingin menyerah, waktu di mana kita bisa jatuh, dan waktu di mana kita digoyahkan. Jadi, tanah yang baik adalah tanah yang menampung benih yang ditaburkan dan menunggu sampai berbuah. Singkatnya, iman adalah penantian. Saudara-saudari yang terkasih, sikap Anda terhadap firman adalah iman itu sendiri. Anda tidak dapat mengikuti jika Anda tidak mendengar. Anda tidak dapat mengerti jika Anda tidak membaca. Saya berharap Anda memiliki kebiasaan suci untuk menyantap firman sebagai makanan rohani setiap hari. Dan Anda harus bisa menyimpan firman itu. Pinggir jalan adalah tempat yang tidak bisa menyimpan sama sekali. Tanah berbatu adalah tempat yang hanya bisa menyimpan sedikit. Semak duri bisa menyimpan lebih lama tetapi tidak cukup. Dan tanah yang baik adalah tempat yang bisa menyimpan firman sampai akhir. Tempat di mana firman tidak akan dirampas. Ukuran iman kita adalah seberapa lama firman tinggal di dalam diri kita. Hiduplah dengan menyimpan firman seolah-olah itu adalah hidup Anda. Jangan goyah dalam menyimpan firman tergantung pada situasi. Sebaliknya, Anda harus bisa menilai situasi berdasarkan firman. Dalam semua situasi, standar kita adalah firman. Meskipun aku jatuh, aku akan jatuh bersama firman. Meskipun aku digoyahkan, aku akan digoyahkan bersama firman. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah jatuh. Saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan, agar firman berkembang pesat dan berkuasa di dalam diri kita. Sehingga kita semua, umat Tuhan, dapat menjalani kehidupan yang dikuasai oleh firman, dan sepenuhnya taat kepada firman,